Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pangsus Putra dengan NPM 21133221080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi manajemen inventory barang berbasis Android menggunakan barcode scanner. Nah, ini itu penelitiannya oleh Muhammad Aldi dari kampus di Semarang. Nah, jadi pertama-tama ada latar belakang. Nah, yang dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis menjadi kebutuhan esensial bagi setiap organisasi. Teknologi informasi berperan besar dalam penyajian informasi yang cepat, akurat, serta mendukung proses pengambilan keputusan secara efisien. Salah satu penerapan teknologi tersebut adalah sistem manajemen inventory barang, terutama di lingkungan perusahaan manufaktur dan distribusi seperti PT Universal Indofood Product atau bisa disebut Unibis. Nah, namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengandalkan pencatatan manual dalam pengelolaan inventory, dan hal ini menimbulkan berbagai kendala, antara lain yaitu penggunaan waktu dan tenaga yang besar, kesulitan dalam pencarian data, dan keterlambatan dalam penyampaian laporan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi manajemen inventory berbasis Android dengan fitur barcode scanner yang dapat mengoptimasikan proses pencatatan barang masuk dan keluar serta menjanjikan laporan secara digital. Berikut ada rumusan masalahnya, ada 3. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi manajemen inventory barang berbasis Android yang dapat mempermudah proses pencatatan barang masuk, barang keluar, serta stok akhir di PT Unibis. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi barcode scanner dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data inventory barang. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan metode pengembangan perangkat lunak Extreme Programming atau XP dapat mendukung proses pembangunan aplikasi inventory yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan operasional PT Unibis. Dan tujuannya ada 3 juga. Yang pertama adalah untuk membangun sebuah aplikasi manajemen inventory barang berbasis Android yang terintegrasi dengan teknologi barcode scanner untuk mempermudah pencatatan data barang di PT Unibis. Dan yang kedua adalah mengimplementasikan metode Extreme Programming atau XP dalam program pengembangan aplikasi agar sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara interaktif dan efisien. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan akurasi data dalam proses pengolahan data dan pelaporan inventory barang, sehingga mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen gudang. Nah, pertama-tama berikut ada use case dari diagramnya. Di sini melibatkan 2 aktor, itu adalah aktor pegawai dan kepala gudang. Di sini dalam untuk masuk ke dalam sistem pembuatan sistem barcode scannernya itu ada proses login terlebih dahulu. Nah, di sini loginnya itu sudah include dengan memasukkan username dan password. Dan juga pegawai bisa mengakses barang masuk, barang keluar, stok akhir, laporan, dan juga melakukan logout. Begitu pula dengan kepala gudang, minusnya kepala gudang tidak dapat melihat apa konteks use case barang keluar. Selanjutnya ada skenario diagram. Di sini ada 10 sebenarnya, cuman saya masukkan satu dulu dan dijadikan satu untuk yang hasil validnya. Yang pertama ini adalah modul dimana saat melakukan login, skenario-nya yaitu user login ke dalam sistem. Input atau aksinya adalah memasukkan username dan password yang valid, dan hasil yang diharapkan adalah aplikasi menampilkan halaman utama sesuai peran user. Dan yang kedua adalah ada proses barang masuk, yaitu adalah penataan barang masuk, dan input atau aksinya yaitu adalah men-scan barcode, mengisi data lengkap, dan mengklik simpan. Dan hasil yang diharapkan adalah data barang masuk berhasil ditambahkan ke database. Yang ketiga adalah barang keluar, yaitu pencatatan barang keluar sama seperti barang masuk, yaitu melakukan scan barcode, isi data lengkap, dan klik simpan. Dan hasil yang diharapkan dari input tersebut adalah hasil barang keluar berhasil diproses dan disimpan ke database sehingga tercatat ke dalam sistem. Yang keempat ada stok akhir, yaitu melihat data stok akhir barang, yaitu memilih kode unik barang dan mengklik lihat stok. Dan yang hasil yang didapatkan adalah sistem menampilkan jumlah stok akhir dari barang. Ini semua berstatusnya valid. Jadi hasil yang diharapkan itu apabila inputnya yang itu adalah berstatusnya valid ya. Dan yang terakhir adalah laporan, yaitu menampilkan laporan data barang masuk dan keluar. Input atau aksinya adalah memilih bulan dan jenis laporannya tersebut. Lalu yang hasil diharapkan adalah sistem menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih. Lanjut, di sini ada sequence diagram. Ya, di sini adalah untuk sequence diagram dari pegawai. Nah, jadi saat pegawai melakukan login, apabila username dan passwordnya benar, maka akan dialihkan ke halaman sistem.
dan akan bisa langsung melakukan scan barcode. Nah, dari barcode ini dari sistem manajemennya akan dimasukkan ke dalam database, dan apabila berhasil maka akan dialihkan ke halaman input data barang. Dalam halaman input data barang ini, si pegawai atau user akan melakukan scan barcode terlebih dahulu. Dari scan barcode ini akan mengisikan data barang ke dalam sistem manajemen sistemnya. Lalu setelah di sini kita akan klik simpan yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Dari database ini apabila data simpannya berhasil maka akan tersimpan di database-nya. Begitu juga untuk input data keluar dan juga data masuk. Ini alurnya kurang lebih sama seperti saat menginput data barang masuk. Lalu ini untuk kepala gudang kurang lebih sama, yaitu kepala gudang diwajibkan untuk melakukan login, dan daripada di dalam login ini akan menampilkan menu, yaitu menu form login, dan apabila berhasil maka akan dialihkan ke sistem inventory-nya. Sementara kalau tidak maka akan dikembalikan lagi ke dalam halaman login untuk mengisi username dan password. Nah, dari sistem inventory ini kita bisa memeriksa database. Jadi data barang yang sudah diinputkan oleh pegawai akan terlihat di database tersebut. Apabila berhasil login akan bisa melihat datanya. Lalu di sini sebagai kepala gudang bisa mengecek stok akhir, dan di stok akhir itu kita harus ke menu terlebih dahulu, dan di menu ini kita harus memilih yang namanya kode barang. Apabila kode barangnya ada di dalam database maka akan diambil dari sini. Pertama jadi memilih kode barang di sini di sistem inventory, setelah itu mengambil data dari database, dan apabila ada maka akan ditampilkan stok akhir barangnya di sini. Apabila tidak maka akan sesuai dari skenario tersebut dari sini maka akan ditampilkan bahwa barang kosong atau tidak ada. Lebih seperti itu. Ini untuk activity diagramnya. Jadi mulai dari pertama ini yang pegawai terlebih dahulu. Untuk activity-nya login ini mulainya dari sini. Kita akan melakukan login, dan di sini akan mengisikan username dan password, dan akan dilaksanakan proses login. Nah, di sini ada decision di mana apabila salah maka akan disuruh memeriksa username dan password, dan akan berakhir di sini. Kan untuk menurut saya dari penelitian jurnal ini, karena saya mengambil dari jurnal, untuk ini activity diagramnya belum lengkap, karena seharusnya apabila decision ini salah tidak berakhir di sini, melainkan seharusnya di repeat ke proses login awal. Jadi untuk saran saya seperti itu. Sementara apabila hasil loginnya berhasil maka akan dimasukkan ke halaman pegawai. Nah, di sini ada decision apabila kita mau ke halaman laporan atau memasukkan barang masuk. Dan apabila ke barang masuk akan seperti ini, disuruh meng-scan barang, mengisi data barang masuk, dan dihadapkan oleh decision. Apabila data lengkap maka akan berhasil disimpan, apabila tidak lengkap maka harus dilengkapi data. Sementara untuk memilih laporan, yaitu di sini akan kita pilih jenis laporannya terlebih dahulu, lalu akan menampilkan hasil laporannya terlebih itu. Lalu di sini ada juga untuk menginput data barang keluar. Apabila data barang keluar itu harus melakukan scan terlebih dahulu, mengisi data barang keluar, dan dihadapkan oleh sebuah decision. Apabila tidak lengkap maka tetap bisa berhasil disimpan, sementara data lengkap juga masih bisa berhasil disimpan. Tapi apabila datanya kurang lengkap maka nanti akan dimunculkan seperti di skenario diagramnya juga, bahwa stok barangnya tidak akan ditampilkan karena data yang dimasukkannya tidak lengkap. Seperti itu. Begitu juga untuk activity diagram oleh kepala gudang, kurang lebih sama alurnya seperti yang ada di sini. Cuman bedanya karena dia hanya bisa mengakses 3 dari 4 fitur yang hanya bisa diakses oleh pegawai. Berikut ada kelas diagram. Nah, di sini ada barang yang memiliki kode barang, nama barang juga, dan memiliki method, harga barang, dan juga jumlah barang. Begitu pula untuk kelas pegawai, Kaguda ini untuk singkatan kepala gudang, dan juga ini barang, dan ini barang keluar. Kurang lebih seperti berikut, bisa dilihat di layar. Dan untuk kesimpulannya di sini berdasarkan hasil penelitian dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen inventory barang berbasis Android yang dikembangkan dalam penelitian ini berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan operasional PT Universal Indofood Product atau Unibis.
Nah, aplikasi ini memberikan kemudahan dalam pencatatan barang masuk, barang keluar, pemantauan stok akhir, serta penyusunan laporan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu Extreme Programming atau XP, terbukti efektif dalam membangun perangkat lunak yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Setiap tahap dalam metode XP, mulai dari perencanaan, perancangan, pengkodean, hingga pengujian telah diterapkan secara terstruktur sehingga menghasilkan sistem yang berkualitas dan sesuai dengan user stories. Penggunaan teknologi barcode scanner pada aplikasi inventory ini juga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses input data, dan proses pencatatan menjadi lebih cepat, juga meminimalkan kesalahan input serta mempermudah pelacakan barang berdasarkan kode identifikasi uniknya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan materi. Selebihnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.